Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Cecilia Miluhu, Stambuk A22120149, kelas E, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Fisiologi Hewan. Judul materi saya ialah Sistem Koordinasi Hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Karena kelenjar endokrin tidak memiliki saluran tersendiri atau saluran khusus. Oleh karena kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran khusus, maka hormon yang dihasilkan dikembalikan ke darah dan beredar mengikuti aliran darah, sehingga hormon yang berperan dalam penyaluran informasi akan berjalan lambat. Hal ini disebabkan karena informasi yang dibawa oleh hormon tersebut tidak disampaikan langsung ke tempat sasaran dengan tepat, sebab hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin terlebih dahulu harus masuk ke peredaran darah. Sistem endokrin dapat berkomunikasi dengan jaringan ataupun organ-organ yang letaknya jauh dari kelenjar. Sistem endokrin merupakan sistem yang meliputi aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan mengendalikan aktivitas struktur tubuh, baik yang berwujud sel, jaringan, ataupun organ. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan fluida sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target, hormon akan mengikat protein reseptor tertentu pada permukaan sel tersebut dan mengirimkannya sinyal. Reseptor protein akan menerima sinyal tersebut dan beraksi baik dengan mempengaruhi ekskresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein seluler, atau termaksud diantaranya adalah perangsang atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis atau kematian sel terprogram, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolisme, dan persiapan aktivitas baru, misalnya terbang, kawin, dan perawatan anak, atau fase kehidupan, atau misalnya pubertas dan menopause. Pada banyak kasus, satu hormon dapat mengatur produksi dan pelepasan hormon lainnya. Hormon juga mengatur siklus reproduksi pada hampir semua organisme multiseluler. Kemudian ada hormon ecdison. Di sini ada gambarnya. Hormon ecdison secara kontinu dihasilkan sampai pengelupasan kulit menjadi dewasa. Ecdison berperan merangsang sintesis RNA dan protein yang diperlukan pada proses pembentukan kepingan-kepingan imaginal. 2. Ada hormon juvenil. Hormon juvenil berfungsi untuk mempertahankan fase pada sirkulasi metamorfosis. Hormon ini bekerja berlawanan dengan hormon ecdison yang menstimulasi pergantian fase pada metamorfosis. Hormon juvenil menghambat terjadinya pergantian fase metamorfosis, misalnya fase larva akan tetap menjadi larva selama
dalam tubuh serangga sedang bekerja hormon ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada hormon tiroksin. Hormon tiroksin adalah salah satu jenis hormon yang terdapat pada hewan yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisiologi hewan seperti sistem pernapasan pada hewan. Apabila seekor hewan mengalami kekurangan hormon tiroksin ini pada waktu hewan tersebut masih kecil, maka hewan tersebut akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari segi fisiknya jika dibandingkan dengan hewan yang lainnya pada umumnya, misalnya pada komponen darah dan fungsinya. Kemudian yang kelima ada hormon endogren. Hormon endogren, hormon yang dapat memperlihatkan ciri-ciri sekunder untuk jantan. Kemudian yang keenam ada hormon estrogen. Hormon yang dapat memperlihatkan ciri-ciri sekunder pada betina. Kemudian ada neuropeptida, semacam hormon pada hewan tingkat rendah yang berfungsi untuk kerangsangan pertumbuhan dan regenerasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih dan selamat siang.